Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Termasuk Allah beri kita nikmat belajar pada kesempatan kali ini. Ini adalah salah satu kenikmatan yang harus kita senantiasa syukuri sebagai hamba Allah yang mencintai ilmu. Salawat dan salam untuk baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan orang-orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah. Baiklah ikhwafillah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebagaimana judul materi kita, yaitu meluruskan pemahaman sunnah dan bid'ah. Ada banyak redaksi yang digunakan untuk kalimat sunnah, begitu juga kalimat bid'ah. Untuk kalimat sunnah, kata sunnah ini tergantung definisi ilmu manah yang membahas tentang kata sunnah. Misalnya sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sedangkan definisi sunnah menurut ilmu hadis itu adalah ma'udifa ilan Nabi SAW. Apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi yang itu berkaitan dengan perbuatan, ucapan, dan takrir dari Nabi SAW. Ada juga istilah yang mengatakan bahwa para ulama usul mengatakan tutlaku alama sadaru ani Rasulillah SAW min adilati syar'iyati, yaitu apa-apa yang datang dari Rasul SAW berupa dalil syariah. Apakah itu sesuatu yang sesuatu yang tidak dibacakan kepada Nabi, ataupun itu bukan mukjizat, baik ucapan, perbuatan, atau takrir dari Nabi SAW, maka itu disebut sebagai perkara sunnah. Ada juga yang menyebutkan dengan lafaz alama as-sunnatu alama amila ali ashabuhu, yaitu sesuatu yang dikerjakan oleh para sahabat, hujida zalika fil kitabi aw sunnati aw lam yujad, yaitu apa-apa yang ditemukan dari Al-Quran, sunnah, ataupun yang tidak ditemukan di sana, yaitu perbuatan para sahabat, ya jelas itu juga bisa dikatakan sebagai sunnah. Nah, sementara ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kalimat sunnah ini, man sana sanatan hasanatan, gitu kan. Siapa orang yang melakukan, membiasakan satu kebaikan, gitu, kemudian kana lahu ajruha, maka dia memiliki pahala, wa ajruman, dan pahala orang yang mengerjakan. Dalam hadis yang lain disebutkan man sana sanatan sayiatan, gitu. Siapa yang membiasakan melakukan keburukan, lalu orang itu mengikuti, ada orang lain yang mengikuti keburukannya, maka dia mendapatkan dosa dari orang yang melakukan keburukan tersebut, yang mengikuti keburukannya. Nah, demikianlah sepintas mungkin pemahaman sunnah yang bisa kita uraikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemahaman atau bid'ah, kalimat-kalimat bid'ah. Ini akan menjadi fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wa amal bid'atu fahiya fil lughah. Adapun bid'ah dalam bahasa, menurut bahasa adalah kita bisa katakan man bada'ah, yaitu siapa saja yang memulai sesuatu atau melakukan sesuatu yang sebelumnya itu tidak memiliki contoh. Wa huwa al-ikhtira'u ala ghairi misalin sabikin, yaitu orang yang melakukan sesuatu yang tidak didahului contoh sebelumnya, maka itu disebut bid'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan badi'u samawati wal ard, Allah yang mulanya menciptakan langit dan bumi yang tidak memiliki contoh sebelumnya, nggak ada gambar sebelumnya, nggak ada sketsa lalu Allah ciptakan.
Nah, Allah mampu untuk itu. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah itu memiliki banyak uraian. Ada adatu itlaqatin, yaitu memiliki banyak uraian. Wa naqala Ibnu Qayyim menukil mengatakan bahwa di dalam kitab I'lami Mawaqi'in Ani Syafi'i dari Imam Syafi'i wa rawha dan mereka meriwayatkannya aidan juga anna Syafi'iyya ja'ala bid'atah. Imam Syafi'i itu memberikan gambaran tentang bid'ah. Apa yang dimaksud oleh bid'ah menurut Imam Syafi'i? Ma khalafal kitaba, apa-apa yang menyelisihi kitab au sunnata atau sunnah au asaron atau asar dari para sahabat an ba'di sahabati. Jadi yang disebut dengan bid'ah adalah segala sesuatu yang menyelisihi kitab dan menyelisihi sunnah atau asar para sahabat. Bukan tidak dilakukan oleh Nabi, bukan tidak dilakukan oleh sahabat, tetapi apa yang dilakukan ini menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi perkataan atau perbuatan para sahabat. Imam Baihaqi menyebutkan di dalam Manaqib Imam Syafi'i, apa yang disebut dengan bid'ah adalah al-muhdasatu minal umur dorbani. Perkara baru itu ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma ma uhdisa mimma yukhalifu kitaban au sunnatan au ijma'an. Fahazihi bid'atud dhallah. Yaitu apa-apa yang menyelisihi kitab, menyelisihi sunan Nabi dan menyelisihi ijma'. Menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi dan menyelisihi ijma' ulama. Maka ini adalah bid'ah dhallah, bid'ah yang sesat, kata Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqibnya. Wasani, dan yang kedua, ma uhdisa minal khair, yaitu sesuatu yang diadahkan tapi itu suatu kebaikan, minal khair, suatu kebaikan. La hilafa fihi li wahidin min hadhihi al-kitabi au sunnati au al-asari au al-ijma'. Yaitu sesuatu yang tidak menyelisihi pada salah satu ini, yaitu tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi sunnah Nabi, tidak pula menyelisihi asar atau ijma' para ulama. Wa hadhihi muhdasatun ghairu mazmumah, dan ini adalah perkara baru yang tidak tercela, karena dia tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi sunnah Nabi, dan tidak menyalahi asar sahabat, tidak pula menyalahi ijma' ulama. Maka perkara ini tidak termasuk yang tercela. Begitu. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi qiyami Ramadan nikmatil bid'ah hadza. Gitu. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, kata Umar. yakni annaha lam takun, yang mana apa yang dilakukan oleh Umar tersebut itu enggak ada contohnya. Artinya tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Asir, al bid'atu minal ibtida' wa huwa idza kana minallah wahda fa huwa ikhraju syai' minal adami ilal wujud. Kata Ibnu Asir, yang disebut dengan bid'ah itu adalah apabila bid'ah itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka pengertiannya adalah ikhraju syai' minal adami ilal wujud, yaitu mengeluarkan sesuatu atau mengadakan sesuatu dari yang tidak ada kemudian menjadi ada. Wa huwa takwinul asya', dan itu adalah menciptakan sesuatu ba'da alam takun, ketika itu sebelumnya tidak ada. Walaisa zalika illallah, dan tidaklah demikian yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, wa amal ibtida'u min makhlukin minal makhlukin, dan adapun perkara baru yang dilakukan oleh makhluk, maka fa in kana fihi la fima amarallahu wa rasuluhu fa huwa fi haizil dhammi wal inkar. Apabila yang dilakukan atau perkara baru itu dilakukan menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk pada wilayah yang tercela dan wilayah yang diingkari. Wa
waqi'an tahta umumi ma nadaballahu ilaihi, dan jika keberadaan perkara baru itu ternyata masuk pada ruang lingkup keumuman yang dianjurkan oleh Allah, gitu, yang disunahkan oleh Allah, wa khassa alaihi, dan dianjurkan oleh Allah, au rasuluhu, atau rasulnya, fahuwa haizil madhi, maka itu masuk pada wilayah yang terpuji, gitu. Jadi bukan karena tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat lalu perkara itu otomatis langsung menjadi dollah. Tidak begitu. Itu pemikiran yang keliru, yang tidak memiliki asal, la asalahu. Fa ilam yakun misluhu maujudan, dan jika dia tidak memiliki contoh, keberadaannya tidak memiliki contoh, kanau'i minal juhdi wa sakhai wa fi'li ma'ruf, ya, berupa macam-macam kebaikan, kedermawanan, dan perkara-perkara baik lainnya, tapi dia tidak memiliki contoh sebelumnya, keberadaannya tidak memiliki contoh, tapi itu merupakan sebuah kebaikan, maka fahaza fi'lun minal a'malil mahmudah, maka itu perbuatan atau amal yang terpuji. Lam yakun fa'ilu qad subiqa ilaihi, yang mana pelakunya sebelumnya memang tidak memiliki contoh. Wala yajuzu ayyakuna zalika fihi la fima warada syar'u bih, dan tidak boleh melakukan sesuatu yang baik, yang kita anggap baik itu kenyataannya kemudian dia bertentangan dengan syariat, ya, tidak boleh. Ukurannya adalah syariat. Baik menurut kita, tapi ternyata ketika kita lakukan maka dia bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka itu tidak boleh. Kebaikan yang dilakukan itu harus ditimbang dengan syariat. Apabila syariat mengatakan itu, apabila dia tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka dia tidak apa-apa dilakukan. Tapi kalau kemudian yang dilakukan itu ternyata dia bertentangan dengan prinsip syariat, maka itu tidak dibolehkan. Dalilnya apa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala lahu fi dzalika sauban faqala. Karena Rasulullah menjanjikan pahala bagi orang yang melakukannya. Contoh kata Rasul, man sana sunatan hasanatan, siapa orang yang membiasakan sebuah sunnah yang baik, mengerjakan perkara yang baik, dia biasakan, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia memiliki pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dia melakukannya, dia membiasakan, memberikan contoh kebaikan yang dia lakukan, lalu ada orang yang meniru, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan, dan pahala orang yang mengerjakan karena meniru dia yang melakukannya. Sebaliknya, man sana sunatan sayiatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Sebaliknya, kalau dia membiasakan suatu perbuatan yang buruk, lalu dia mendapatkan keburukan itu, mendapatkan balasan keburukannya, dan mendapatkan pula balasan keburukan dari orang yang meniru perilaku tersebut. Gitu. Artinya apa dari penjelasan barusan itu? Bahwa man sana sunatan hasanatan itu umum, kebaikan apa saja, sekalipun itu tidak diberi contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau generasi para sahabat. Gitu. Tapi timbangannya adalah tidak menyelisihi timbangan syariah. Apa kata Umar bin Khattab di dalam sholat tarawih? Nikmatil bid'ah hadza, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Gitu. Lima kanat min af'alil khairi wa dakhilan fi hizil madhi sammaha bid'atan wa madahaha. Karena keberadaan perbuatan Umar atau bid'ah yang dilakukan oleh Umar itu adalah min af'alil khairi, termasuk perbuatan yang baik, wadahilan fi hizil madhi, dan masuk pada wilayah yang terpuji. Maka samaha, Umar menyebutnya sebagai bid'atan, sebagai bid'ah, bahkan kemudian wa madaha, Umar memuji apa yang dia lakukan tersebut. Wahya in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wahya wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad salaha,
Dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih ila annahu tarakaha, kecuali Rasul habis itu meninggalkannya. Ketika Nabi meninggalkannya, walam yuhafaz alaiha, dan Nabi tidak meneruskan, tidak menjaga sholat tarawih tersebut. Artinya Nabi meninggalkan. Wala jama'ana sa'alaiha, dan Nabi juga tidak mengumpulkan orang untuk melakukan sholat tarawih itu secara berjamaah. Wa muhafazatu Umar alaiha, sementara Umar melestarikannya, Umar menjaganya. Wa jam'uhu an-nasalaha, kemudian Umar mengumpulkan orang untuk atau memberjamaahkan salat tarawih tersebut. Wa nadabuhum ilaiha, Umar kemudian menyunahkannya. Maka itu adalah perkara bid'ah, perkara baru. Ini tidak bisa disebut sebagai sunnah takrir. Ya, sunnah takrir karena tidak dilakukan di hadapan Rasul. Berbeda dengan hadis atau keterangan yang menjelaskan tentang doa iftitah yang dilakukan oleh sahabat, lalu Rasul tanya siapa yang membacakan doa iftitah tersebut. Kalau itu dilakukan di hadapan Rasul, sehingga ketika terkonfirmasi Rasul kemudian mendiamkan atau membenarkannya sehingga statusnya menjadi hadis takrir. Tapi Umar bin Khattab melakukannya itu tidak dilakukan di hadapan Rasul. Kalau kemudian makna kullu bid'atin dolala itu difahami secara general, maka Umar bin Khattab akan termasuk kategori pelaku bid'ah. Dan itu tidak mungkin, karena dalam keterangan yang sahih, Umar termasuk orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin pelaku bid'ah kemudian dijanjikan surga, masuk pada orang-orang yang dikabarkan masuk surga, dan tidak mungkin. Makanya dengan keberadaan hadis Umar bin Khattab melakukan tarawih secara berjamaah tersebut, itu adalah kita bisa katakan itu sebagai bukti bahwa kullu bid'atin dolala itu adalah hadis umum atau amun bi khas, hadis yang umum yang membutuhkan untuk dikhususkan. Masih ada penjelasan lain yang insya Allah akan kita jelaskan di lain waktu. Sampai di sini dulu, dan insya Allah pada kesempatan berikut kita akan melanjutkan kajian ini. Ini baru part satunya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.